Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Bu Gusma Afriani SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan yang saya hargai teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Rosdatul Hatifah akan menjelaskan materi Administrasi dan Supervisi Pendidikan terkait dengan judul materi kita ialah pengertian dan konsep administrasi pendidikan. Oke, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang administrasi pendidikan, teman-teman, kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Oke, pengertian administrasi pendidikan. Nah, secara harfiah nih teman-teman, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad dan ministrare. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris, itu kepada atau ke. Dan kata ministrare sama artinya dengan kata to serve atau to conduct, yang berarti melayani, membantu, ataupun mengarahkan. Nah, dapat kita simpulkan nih teman-teman, kalau kita kaitkan dengan kata pendidikan, maka memiliki makna yang lebih luas lagi teman-teman, yaitu bagaimana perencanaan kesatuan pelayanan yang disusun dan dirancang untuk memberikan keteraturan dalam dunia pendidikan. Nah, kita tahu nih, dunia pendidikan ini banyak kan macamnya. Nah, bagaimana nih dalam bidang pendidikan ini dari sekian banyak macamnya itu bisa teratur. Nah, ini dalam ruang lingkup administrasi pendidikan. Oke, kita lanjut teman-teman. Poin yang berikutnya yaitu tentang konsep dasar pendidikan. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang terangkum dalam konsep dasar pendidikan. Yang pertama yaitu asas administrasi pendidikan. Nah, tentu saja teman-teman, setiap gagasan atau teori itu pasti memiliki dasar-dasar untuk mewujudkan suatu tujuan. Contohnya ini dalam konsep dasar pendidikan terdapat beberapa asas, yaitu asas yang pertama itu asas ideal, yaitu pelaksanaan administrasi pendidikan di suatu negara tergantung pada sistem pendidikan yang dianut oleh suatu negara tersebut. Kemudian yang kedua ialah asas operasional. Nah, di sini yang dimaksud dengan asas operasional ini bentuk pembaharuan sistem pendidikan di sekolah. Salah satu contohnya membentuk atau memperbaharui sistem pendidikan dalam hal kurikulum. Nah, yang biasanya itu kurikulum KTSP, namun seiring berkembangnya waktu dan perkembangannya teknologi, maka bisa kita wujudkan dalam bentuk kurikulum 2013. Oke, lanjut ke poin berikutnya, tujuan dari administrasi pendidikan ini. Nah, tentu saja dalam administrasi pendidikan, bentuk pelayanan, perencanaan pasti saja memiliki tujuan. Ya, tujuan apa aja yang mau dicapai, begitu kan teman-teman. Nah, secara umum, dari administrasi pendidikan tersebut memiliki tujuan, yaitu untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Nah, contohnya nih, dalam suatu pendidikan terdapat target yang hendak dicapai. Nah, disinilah peran administrasi pendidikan ini bekerja atau membentuk suatu perencanaan untuk terwujudnya target-target yang akan dicapai oleh pendidikan di sekolah tersebut. Nah, di sini saya mengutip beberapa pendapat, salah satunya yaitu dari Sergio Vani dan Carver. Jadi di antara tujuan administrasi pendidikan tersebut ada 4 macamnya. Yang pertama yaitu efektivitas produksi, kemudian efisiensi, kemudian kemampuan penyesuaian diri,
Dan yang keempat ialah kepuasan kerja. Oke, lanjut pada poin terakhir, yaitu tentang komponen-komponen administrasi pendidikan. Nah, di sini saya merangkum dua komponen. Yang pertama, administrasi pendidikan sekolah. Nah, bagaimana sih administrasi pendidikan sekolah ini berlangsung? Berlangsungnya seperti kerjasama antara tenaga pendidik dan kependidikan dalam mewujudkan tatanan pendidikan yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Berarti terjadinya kerjasama. Kemudian yang kedua ialah administrasi kurikulum. Nah, fokus ini pada pemimpin dari sekolah tersebut. Contohnya nih, kalau di sekolah berarti adanya kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini selaku pemimpin di sekolah harus mengetahui berbagai teori mengenai kurikulum dan menyadari kaitannya dengan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang harus diambil terhadap kurikulum yang sesuai diterapkan pada masa tersebut. Contohnya sekarang kita memakai kurikulum 2013 yang lebih mengacu pada keaktifan peserta didik, baik itu mengembangkan minat bakat, salah satunya dengan mengembangkan potensi mereka dalam menguasai teknologi. Oke teman-teman, itulah beberapa poin penting yang saya paparkan dalam video kali ini. Adapun kesimpulan dari pembahasan saya yaitu tentang pengertian dan konsep administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan upaya untuk mewujudkan tatanan serta perencanaan pengelolaan pendidikan agar terlaksana sesuai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini, peranan dari masyarakat yang tergolong tenaga pendidik dan kependidikan serta pemimpin sekolah sangat dibutuhkan kontribusinya dalam mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif. Oke. Demikianlah teman-teman paparan materi dari saya, Rosdatul Hatifah. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dan juga teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita pahami, kemudian bisa menjadi pemantik wawasan kita untuk menambah pengetahuan tentang administrasi, supervisi, dan pendidikan. Baiklah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.